Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ya, ataupun readingan terbaru, yaitu saya mulai harinya hari Sabtu, hari Minggu sampai hari Senin. Bisa dikatakan kalau tanggal kalender itu yaitu mulai tanggal 8, tanggal 9 sampai tanggal 10. Jadi bisa dikatakan 3 hari ke depan sobatnya. Oke sobatnya, kali ini saya akan memberikan suatu tema, yaitu kenyataan yang akan terjadi di 3 hari ke depan ya. Tentunya seperti itu ya. Sekali lagi untuk temanya, kenyataan yang akan terjadi di 3 hari ke depan. Bisa saja nanti real, kan seperti itu ya. Kalau masalah real atau tidak ya nanti istilahnya itu diresionetkan sendiri ya, tapi jangan dipaksakan. Ketika sering saya mengatakan, ketika ada resonate ada tepat ya syukur alhamdulillah ya, aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya jangan kecewa ya, karena apa, karena ini kan bersifat general reading sifatnya, energinya mengacak, nggak tahu yang ketarik energinya siapa. Nah kan seperti itu ya. Beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi, maka saya bisa mengetahui nama data kalian sehingga saya bisa menembak tepat sasaran. Itu sering saya ungkapkan dapat ya. Ya, satu kali lagi sobat ya, ketika saya mengatakan kenyataan yang akan terjadi ya di 3 hari ke depan, ini sobat ya, ketika memang itu baik, itu positif ya, sering saya mengatakan syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Nah yang paling harus diketahui yaitu ketika memang itu nanti pembacaannya kurang baik ya, ataupun buruk ya, istilahnya itu apa ya, ya jangan dijadikan sebagai rasa kecewa ya. Tetap syukuri saja sobat. Nah, kan seperti itu ya, karena ketika kita mensyukuri apapun itu baik ataupun buruk, nah ketika kita lebih-lebih kita mensyukuri yang buruk, nah itu dibalik semua itu kan pasti ada suatu hikmah, pasti ada suatu hidayah. Nah, kan seperti itu. Jadi tidak harus yang baik saja terus yang buruk kita tidak mau mensyukuri, ya tidak bisa begitu juga, karena apapun di dalam kehidupan ini ketika ada baik ada buruk ya tetap adanya suatu pemberian dari Sang Maha Kuasa. Pasti ada konsekuensi dan ada resikonya, kan semua seperti itu sobat ya. Oke sobat ya, mungkin sudah bisa dipahami ya, dan saya akan segera untuk menarik energi yang pertama dulu. Tetap seperti biasa saya akan menarik untuk energinya dulu ya sobat ya. Oke, di sini ada zodiak Virgo ya. Langsung saja urutan pertama ya, diawali dari zodiak Virgo. Kita tarik dulu langsung untuk energinya ya.
Alhamdulillah sahabat ya, saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk asmara dulu, zodiak Virgo. Di kartu pertama di sini ada 5 Pentacles ya untuk kalian ya yang punya zodiak Virgo. Sekali lagi ada 5 Pentacles ya. Seseorang sedang membawa tongkat ya, bisa saja orang ini sakit ya, melambangkan sakit. Terus dikonfirmasi sama kartu The Hermit ya. Ini ada Pak Tua berjalan di gelap malam memegang tongkat sama lampu ya. Ini kalau saya tangkap dari energi zodiak Virgo ya tentang asmara, ini kartu utama kalian muncul 5 Pentacles ya ataupun 5 koin. Di sini bisa dikatakan apa ya, zodiak Virgo ini katanya sedang mencari sebuah kestabilan di sini ya. Mungkin mungkin dulu ataupun kemarin ataupun sampai saat ini asmaranya mungkin lagi kurang stabil ya, terkadang bahagia, terkadang tidak, dalam arti mungkin terkadang damai, terus terkadang ada masalah. Nah, itu yang saya maksud ya. Terus di sini kelihatannya zodiak Virgo itu kelihatannya ingin mencari sebuah kestabilan. Nah, biarpun saya merasakan di sini mungkin rada sedikit kurang diuntungkan lah, dalam arti kurang lancar ya, masalah kestabilan, masalah keharmonisan, masalah kebahagiaan itu kurang lancar. Di sini bagus ya zodiak Virgo tetap ingin mencari, tetap ingin berusaha untuk bagaimana agar bisa stabil lagi biarpun banyak hambatan yang menerpa. Itu yang saya tangkap ya di sini ya. Terus pesan penting yang perlu diketahui untuk sahabat Virgo ya, ketika kalian dalam masalah di sini harap dipekahkan ya, masalah intuisi, masalah hati, kan seperti itu ya. Terkadang ketika kita ada masalah terus kita pikirkan secara logika ataupun logik, kita menemui jalan ataupun tidak masuk akal ya, kita harus memecahkan secara intuisi, secara hati juga ya. Nah, gitu ya, harus kita pekakan. Agar apa? Siapa tahu kita mendapat solusi dengan adanya satu kepekaan hati. Karena kepekaan hati itu penting ya. Penting apa? Penting untuk melawan hal-hal yang bersifat sudah tidak logika lagi. Nah, kan seperti itu ya. Jadi di sini adanya usaha ya, adanya usaha semangat biarpun belum adanya suatu kelancaran, tidak masalah, yang penting ada suatu tujuan baik untuk menempuh agar hubungan asmara kalian bisa stabil, yang saya tangkap ya. Terus di kartu konfliknya ada The Hermit. Nah, ini hampir sama ya, 5 Pentacles sama The Hermit. The Hermit ini juga melambangkan apa? Adanya suatu perjuangan yang keras ya. Mungkin bisa dikatakan perjalanan kalian itu masih banyak liku-liku ya, masih banyak jalan yang terjal yang harus kalian lewati agar bisa menemukan bagaimana asmara itu bisa stabil. Nah, itu ya, seperti yang saya katakan tadi, agar kalian bisa menemukan asmara yang stabil biarpun banyak liku-liku. Di sini kalian tetap mau berusaha gitu, tetap mau berjuang ya. Kelihatannya kalian juga tetap apa ya, istilahnya itu untuk bersifat lebih dewasa lagi, tidak mau menyalahkan orang lain ya. Di sini kelihatannya kalian juga apa ya, istilahnya itu adanya suatu semangat gitu loh. Kalian pantang menyerah di sini sobat. Bagaimana agar bisa berjalan stabil, bagaimana agar bisa mempertahankan hubungan, itu yang saya tangkap untuk kalian yang mempunyai zodiak Virgo. Cuman di sini disarankan ini kan melambangkan seorang tua ya, seorang Pak Tua, artinya ya tidak ada salahnya kalian juga harus dibangun dengan suatu pendekatan lah sama Sang Maha Kuasa, kan seperti itu ya. Jadi tidak masalah ketika melambangkan The Hermit ini adanya suatu perjuangan, di mana memang adanya suatu jalan yang terjal, banyak liku-liku, tapi kalian harus bisa itu tadi ya, tetap berjuang ya, jangan menyerah. Nanti hasilnya akan bagus The Hermit ini ya. Ya, nanti di segmen terakhir akan saya deteksi sahabat ya. Kita lanjut untuk masalah pekerjaan. Di sini ada Death ya, ada prajurit tengkorak naik kuda melangkai mayat. Dikonfirmasi sama kartu The Magician, seseorang sedang membawa tongkat sahabat ya. Itu mejanya banyak bermacam-macam benda. Ini kalau saya tangkap ya The Magician, maaf Death dulu ya, kartu utama kalian ya. Ini kalau saya tangkap energi kalian, Death ini melambangkan kalian itu sedang dihadapkan dengan sebuah permasalahan. Ini kalau saya tangkap ya, nah, itu loh, nantinya akan ada suatu masalah yang jelas. Biarpun adanya suatu masalah, adanya problem, tentunya kan berujung tidak stabil. Nah di sini disarankan apapun itu kalian harus tetap berani sobat, artinya harus tetap berani menyelesaikan ya, tetap harus berani melangkah maju, jangan menyerah apapun itu ya. Nah gitu loh, ketika kalian dalam masalah, dalam problem, kalian stuck, kalian diam, apalagi mundur, apalagi down, nah itu nanti akan bertambah parah, tidak akan menemukan apa yang sedang kalian impikan, nanti tidak akan bisa mengejar target-target ya, tidak akan bisa mengejar kesuksesan yang selama ini kalian tunggu-tunggu, tidak bisa seperti itu nantinya ya.
Nah, beda lagi ketika kalian dalam masalah, tapi kalian mau memperjuangkan masalah hasil atau tidak, masalah beres atau tidak, itu pikirkan belakangan. Yang penting ketika kalian dalam masalah, kalian harus berani melangkah maju dalam arti ya menyelesaikan, mencari solusi, diperbaiki lagi, kan seperti itu. Nah, itu yang akan bagus ya, jadi melambangkan dua sisi. Ketika kalian semangat akan tidak menutup kemungkinan akan bagus, akan tercapai. Nah, di sisi lain ketika kalian tidak semangat, jika kalian makin down, makin stuck, ya konsekuensinya ya kalian tidak akan bisa menemukan sebuah kestabilan, nanti tetap banyak masalah gitu loh ya. Terus dikonfirmasi sama kartu The Magician ya. Nah, ini hampir sama ya, mempunyai dua makna semua ya. Dan ada dua makna di sini The Magician. Juga sama dua makna gitu loh. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, ketika kalian dalam masalah ya, ini kelihatannya akan bisa selesai. Ya, ketika kalian akan istilahnya itu akan terbantukan lah sama suatu energi positif yang tiba-tiba membantu kalian. Dari mana datangnya energi itu? Ya kita harus tetap berpikir positif thinking bahwa energi positif itu datangnya dari Sang Maha Kuasa ya, untuk bisa membela kita, untuk bisa mendukung kita. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau di sini melambangkan suatu apa ya, unsur energi lah, unsur keilmuan lah, ya. Itu yang makna pertama, ada suatu energi positif yang tiba-tiba membantu kalian. Dan yang kedua ini harap waspada ya. Saya menangkap juga adanya suatu orang-orang toksik yang mencoba menembak kalian ya, mengirimkan suatu energi positif sehingga membuat aura kalian tertutup. Yaitu tadi akibatnya akan adanya suatu konflik, justru tidak akan selesai, justru akan bertambah parah, bertambah rumit. Nah, kira-kira kan seperti itu. Berarti saya mengatakan di sini ketika kalian berani melangkah maju ya, itu ada maksud saya tidak menutup kemungkinan akan terselesaikan ketika kalian ada masalah. Yaitu tadi ada imbasnya, kalian mungkin akan dibantu di makna pertama, ada suatu energi kepositifan. Nah, ketika kalian sudah melangkah tapi belum bisa menemukan apa ya, penyelesaian ataupun belum bisa menemukan kestabilan, ya bisa saja berarti energi tembakan dari orang toksik itu lebih kuat. Nah, tergantung nanti bagaimana lah, kan seperti itu ya. Karena di sini mempunyai dua makna. Ya semoga saja yang positif lebih kuat sehingga kalian dihantam masalah dan mau memperjuangkan itu akan terselesaikan. Itu ya harapan saya ya. Terus kita lanjut untuk keuangan. Di sini kartu utama kalian ada strength, ada wanita menaklukkan singa ya, seperti ya. Konfirmasi sama kartu 5 of Wands ya. 5 tongkat, seseorang sambil menyerang ya. Ini kalau saya tangkap energi dari Yudheklusku tentang keuangan di sini bisa dikatakan strength ya. Virgo ini barusan menghadapi suatu peristiwa ya, entah besar entah kecil ya. Yang jelas barusan menghadapi suatu peristiwa di mana yang berhubungan dengan keuangan pastinya gitu ya. Mungkin ada sedikit apa ya, sedikit konflik ataupun apalah di sini. Yang jelas saya menangkap ada suatu peristiwa lah tentang masalah keuangan, sehingga mungkin di dalam keuangan kalian itu mungkin adanya suatu penurunan ya, adanya suatu minus. Cuman di sini tidak masalah ya gitu loh. Mungkin bisa saja permasalahan yang saya katakan tadi bisa saja sudah terjadi sama kalian ya, bisa saja belum terjadi, bisa saja akan terjadi. Ini yang saya maksud strength ya gitu loh. Ketika kalian merasakan sudah terjadi suatu masalah ya insya Allah di sini kalian bakal menemukan apa istilahnya itu sebuah pengganti nantinya gitu loh. Entah kecil entah besar, itu akan menemukan sebuah pengganti. Karena di sini strength artinya ketika kalian tulus ya, terus kalian ikhlas dan tetap mau berjuang keras untuk bagaimana bisa mengungkapkan, di sini akan mendapatkan sebuah hasil yang baik, yang positif, akan adanya satu pemasukan juga. Ingat ya, tapi ketika itu suatu masalah itu sudah kalian lewati dan kalian istilahnya itu adanya suatu fase-fase di mana barusan yang saya bilang, kalian adanya suatu kesabaran, keikhlasan, tetap berjuang. Nah, itu nanti akan dapat. Ketika kalian belum adanya suatu masalah, ya saran saya ya harus waspada saja, kan seperti itu. Tetap dikontrol saja masalah pengeluaran dan masalah pemasukan. Nah, itu sobat ya, poinnya seperti itu. Jadi yang jelas di sini saya gambarannya kan bagus, kan seperti itu ya. Cuman di sini dikonfirmasi sama kartu 5 tongkat. Nah, tadi saya akan mengatakan ya, sering ini ada hubungannya dengan suatu peristiwa. Gitu. Bisa saja di sini adanya nanti ketika kalian belum adanya suatu peristiwa, kan saya bilang bisa saja sudah terjadi peristiwa tersebut, bisa saja belum terjadi, dan bisa saja akan terjadi. Nah, mungkin di sini kelihatannya ada juga yang salah satu saya menangkap energinya di sini kelihatannya akan terjadi sih. Jadi kalian harus waspada tentang seputar keuangan sobatnya. Nah, gitu loh ya.
Jadi mungkin nanti akan ada mungkin ada perselisihan ataupun konflik tentang seputar keuangan. Cuma di sini disarankan kalian harus tetap tenang, harus tetap sabar apapun itu ya. Jangan terpancing emosi ya. Itu loh. Ketika mungkin keuangan kalian lagi tidak stabil, ya apa ya istilahnya itu ya dipikir secara logika saja lah. Bagaimana kok tidak stabil? Ya jangan istilahnya itu jangan menyalahkan pihak-pihak yang lain. Kita harus bisa introspeksi diri. Untuk sahabat Virgo ya, agar tidak terjadi berlarut-larut ini konfliknya. Bisa dipahami ya. Ini kalau saya tangkap sih juga apa ya, istilahnya tuh strength itu menggambarkan nanti akan menyusut pemasukan juga seperti itu ya strengthnya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya sobat ya, seperti biasa ya. Alhamdulillah ya, saya sudah bisa menangkap ya. Untuk masalah asmara di sini kelihatannya terdeteksi 50-50 ya. 50% 50%. Bisa saja di sini ketika kalian dihantam sebuah masalah, saya kan tadi mengatakan bahwa nanti bisa saja asmara kalian lagi kurang stabil. Itu nanti ketika kalian perbaiki, kan ini ada niat. Tadi saya mengatakan 5 pentakel ini kalian ada niat untuk memperbaiki. Nah itu kelihatannya akan berhasil. Nah, jadi akan bisa kembali stabil, damai, bahagia lagi, harmonis lagi. Itu ya. Terus yang 50% lagi kelihatannya masih belum terrealisasi gitu loh. Maksud saya masih belum bisa kalian capai. Ya mungkin kalian masih diuji proses-proses. Jadi bisa dikatakan ketika nanti adanya suatu problem, ya bukannya apa ya, bukannya tidak selesai. Ya memang itu jalannya dulu. Ya mungkin kalian masih dalam satu masalah, itu aja ya. Itu loh, jangan terlalu dipikirkan lebih dalam. Jadi bisa dipahami ya Fik ya. Jadi yang 50% katanya akan berhasil, akan bagus. Yang 50% bukannya tidak ada hasil, cuman mungkin masih dalam tahap proses. Nah di dalam tahap proses itu ya tentunya masih ada sesuatu yang mungkin perselisihan pendapat atau apa, cuman ringan di sini itu ya. Untuk masalah pekerjaan di sini sama ya, bisa dikatakan apa ya, Yuda Virgo ini terdeteksi juga 50% 50% juga 50-50 ya. Bisa saja di sini kalian akan mendapatkan suatu makna yang pertama seperti yang saya katakan di magician tadi ya. Yang 50% kelihatannya kalian akan nyaman, apapun yang kalian inginkan akan bisa kalian capai ya. Mungkin dari segi target-target pekerjaan ataupun kesuksesan apapun itu ya, itu kelihatannya bisa kalian capai karena kalian terbantukan oleh makna yang pertama. Saya juga tadi menangkap ada suatu sebagian terkena ada suatu tembakan ya, artinya kalian ditembak sama orang-orang toksik sehingga aura kalian tertutup, sehingga di sini banyak sebuah masalah. Gitu lah, banyak sebuah masalah, banyak sebuah hambatan, banyak sebuah sendatan sih di pekerjaan kalian sehingga kurang normal. Saran saya ya harus di netral ya. Ini kalau untuk keuangan di sini kelihatannya bisa dikatakan apa ya, masih cukup aman lah ya, biarpun kalian terdeteksi 5 tongkat ya yang terakhir tadi. Tapi kalau saya secara terawangan tadi kelihatannya masih cukup aman ya, masih cukup stabil lah, cuman harap dikontrol saja ya, masalah pengeluaran dan masalah pemasukan. Lebih-lebih masalah pengeluaran harus kalian kontrol ya, jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Nah, itu ya intinya ya. Jadi jelas di sini kelihatannya akan stabil dan kelihatannya akan juga ada beberapa rezekian yang masuk ya, entah kecil entah besar ya, syukuri saja sobatnya. Ini ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu ya intinya semoga manfaat, dan apapun itu yang baik tetap jadikan semangat dan motivasi, syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik ya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih waspada lagi, lebih selamat, lebih sukses, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Tetap saya selalu mengatakan ya, apapun informasi dan berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Dan satu kali lagi saya juga tetap selalu berpesan ya, ketika kalian dalam suatu masalah dan itu sudah tidak logika lagi sobat ya, itu apa ya, ya jangan diabaikan ketika tidak logis ya. Tapi kalian harus menyikapi itu dengan kepekaan batin ya, dengan cara apa ya, itu tadi dengan cara dikuatkan secara doa, juga dikuatkan secara ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya. Ketika kalian dalam masalah ya sudah tidak bisa dilogikakan,
Salah satunya jalan untuk keluar dari zona tidak nyaman menuju zona nyaman, yaitu tadi harus adanya suatu doa, pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, juga ikhtiar ya. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu bisa memberi solusi dan kalian bisa netral kembali, aura yang tertutup bisa kebuka lagi sehingga kepositifan ya, kersikan itu kan bisa masuk. Sering saya mengatakan itu sudah banyak semua yang konsul seperti itu, ada suatu pembukaan aura akhirnya dengan ya sempat ya, karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri, apalagi sudah mengetahui dan sudah merasakan tapi diabaikan. Nah, nanti semakin mengakar itu loh ya. Iya, mungkin itu dulu ya, sekali lagi semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.